Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kita berdoa dulu, seperti biasa berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita ketemu lagi untuk mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Dan hari ini kita masuk ke pertemuan ke-2. Ya, oke. Baik. Gimana untuk tugas semua sudah dikumpulkan? Ada yang kesulitan? Sudah semua ya. Kalau ada yang kesulitan nanti tinggal ditanyakan aja. Oke. Minggu lalu kita udah bahas tentang materi tentang fungsi linear sederhana. Hari ini kita akan bahas tentang fungsi linear juga, tapi kita menghubungkan fungsi linear tersebut dengan fungsi permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Kalian pasti sudah pernah dengar ya fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu apa. Jadi itu ini materinya kira-kira hampir sama seperti yang sudah pernah kalian pelajari, tapi kita pelajari lebih dalam lagi. Oke, baik, saya mulai untuk materi yang pertama. Oke, jadi ini adalah kita bahas untuk materi aplikasi fungsi linear dalam ekonomi dan bisnis. Oke, baik. Di dalam dunia ekonomi, kalian pasti sudah paham ada yang namanya permintaan dan juga penawaran barang. Nah, permintaan dan penawaran tersebut untuk kita dapat mengetahui bagaimana tren dari fungsi daripada permintaan dan penawaran tersebut, maka biasanya akan dilakukan perhitungan melalui fungsi linear matematika yang diaplikasikan ke dalam ekonomi. Nanti ada fungsi penawaran dan juga ada fungsi permintaan. Oke, ada dua komponen dalam fungsi permintaan. Yang pertama ada Q dan ada P. Q itu adalah kuantitas barang, P adalah harga barang. Jadi kalian harus mulai bisa terbiasa dengan istilah Q dan P. Q adalah quantity alias kuantitas barang, jumlah barangnya. P adalah price atau harga dari barang tersebut, ya. Nah, fungsi permintaan dinyatakan dalam notasi berikut. Q sama dengan A ditambah BP. Q adalah kuantitasnya, A adalah konstantanya, dan P adalah harganya. Oke. Fungsi permintaan slope-nya adalah negatif. Seperti ini. Oke, kita lihat. Ini adalah grafik dari fungsi permintaan. Dan hukum permintaan itu adalah berbanding terbalik. Semakin tinggi harga barang, semakin kecil permintaan. Dan sebaliknya, semakin rendah harga barangnya, permintaan akan semakin tinggi. Oke, ini bukan cuma sekedar istilah ya, tapi kalian bukan cuma sekedar harus dihafalin, tapi kalian harus memahami. Semakin murah harganya, semakin banyak yang mau beli, ya. Benar kan? Semakin diobral harganya, semakin banyak yang mau dibeli. Nah, itu sebenarnya adalah hukum dari permintaan barang. Jadi gampangnya seperti itu ya. Jadi semakin tinggi harga barang, semakin kecil permintaan. Sebaliknya, semakin rendah harga barangnya, semakin tinggi permintaannya. Oke. Oke, kalau kalian sudah paham dari konsep itu, baru kalian bisa lanjut ke materi yang berikutnya. Contoh, ini adalah fungsi permintaan suatu barang. Ya, ini ada di buku sebenarnya, jadi kalian juga bisa lihat di buku. Tapi mungkin ada juga yang belum baca bukunya. Ya, atau ada juga yang sudah baca tapi belum paham. Ada yang udah baca dan udah paham, bagus kalau itu. Kita bahas bareng-bareng. Jadi ada fungsi permintaan. Fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 10 min P per 5. Oke, Q adalah harga barangnya. P adalah price atau harga. Q adalah kuantitas barangnya, P adalah price atau harganya. Pertanyaannya, tentukan batas-batas nilai Q dan P yang memenuhi fungsi permintaan. Maksud dari pertanyaan yang pertama adalah, kalau Q-nya 0, kuantitasnya 0, harga tertingginya berapa? Dan kalau P-nya atau price-nya 0, kuantitas tertingginya berapa? Oke, tinggal dimasukin aja ke dalam fungsi permintaan.
Seperti janji saya sama kalian, kita hari ini pakai papan tulis. Karena susah ya, kayak Word ya. Jadi saya sudah nyiapin papan tulis. Kita hitung bareng-bareng. Ini adalah papan tulis portable. Papan tulis kecil, Bu. Gitu. Ngeles aja ibunya ya. Oke, kelihatan. Oke. Tuh, kayak oke. Ini ya. Oke, fungsi permintaan Q sama dengan 10. Mirror nggak sih di kalian? Enggak kan ya? Tetap terbaca ya? Jelas, Bu. Oke, bagus. Yuk lanjut. Yang A, tentukan batas-batas nilai Q dan P. Kalau Q-nya 0, maka P-nya berapa? Kan seperti itu ya. Tinggal kita masukin aja. 0 sama dengan 10 min P per 5. Terus. Duh, kok diem? 10 sama dengan P Oke. per 5. 10 sama dengan P min 5. 10-nya ke sini, pindah ruas. Jadi gimana? P per 5 sama dengan P per 5 sama dengan 10. Ayo. P per 5-nya beda. Ini ya. Nah, kan pindah ruas ya sama dengan min P per 5 ya. Iya, Bu. Oke, terus 10 sama dengan min P per 5. P-nya? P-nya 50 sama dengan Oke. P sama dengan 50. Ada yang Iya, bingung Bu. nggak? Benar? benar, Bu. P sama dengan 50. Oke, lanjut. Q-nya 50 sekarang. Q-nya 50. P-nya sama dengan 0. Berarti masukin Q sama dengan 10 dikurang 0 per 5. Ini ya. Q sama dengan 10 ya. Iya, Bu. Betul? Ya, berarti oke, kalau Q-nya 0, P-nya 10. Kalau kuantitasnya 0, alias tidak ada permintaan barang, harga tertinggi dari barang tersebut adalah 50. Kalau kuantitasnya 10, kalau misalnya harganya 0, kalau harganya 0, barang yang diminta maksimal 10 unit. Sebaliknya, kalau misalnya harga barangnya naik sampai dengan 50, kuantitas yang diminta 0. Artinya adalah harga maksimumnya adalah 50. Ya. Kuantitas minimumnya adalah 10. Gitu. Jadi ini adalah batas-batas nilai dari Q dan P yang memenuhi fungsi permintaan. Paham? Kalau paham kita lanjut yang kedua. Oke. Kalau misalnya kuantitas barangnya, berapa yang kuantitas barang yang diterima kalau harganya 15 dan harganya 10? Kalau misalnya harganya 15, P-nya berarti 15. Berapa kuantitas barangnya tinggal dimasukin aja. Q sama dengan 10 dikurang P per 5. Q sama dengan 10 dikurang 15 per 5. Q sama dengan? Q sama dengan 10 min 3, Q sama dengan 7. Q sama dengan? 7. 7, Bu. 7. 7. Yang lain? 7, Bu. 7, Bu. 7. Oke. Bu, 7, Bu. Sip. Berarti kalian bisa, kalau misalnya harganya 10, kalian bisa dapat, kalian bisa hitung sendiri ya. Oke. Berapa harga tertinggi yang masih mau dibayar oleh pembeli untuk barang tersebut? Yuk, lanjut.
Sorry. Kok hilang? Oke, maaf ya, biasa jaringan. Yuk lanjut tadi. Mana tadi ya? Oke, sebentar. Show. Oke. Oke, yuk. Berapakah harga tertinggi yang masih mau dibayar oleh pembeli untuk barang tersebut? Oke. Kalau harganya tinggi, artinya adalah tidak ada kuantitas yang terjual karena tidak ada konsumen yang membeli. Artinya adalah, pertanyaannya adalah, kalau Q-nya 0, P-nya berapa? Kayak gitu. Paham? Paham, Bu. Ya. Kalau Q-nya 0, P-nya tadi kita udah ngitung ya, berapa? 50. 50. Betul. Berarti kalau berapa harga tertinggi yang masih mau dibayar oleh pembeli adalah maksimal 50. Gitu. Bisa nomor 3. Nomor D, bila barang tersebut merupakan barang bebas, berapa unit barang maksimal yang diminta oleh pembeli? Kebalikannya. Kalau barang bebas, artinya gratis. P-nya 0. Harganya 0. Itu namanya barang bebas. Artinya kalau P-nya 0, Q-nya berapa? 10. Betul. 10. Dan terakhir tinggal membuat grafiknya. Grafiknya gampang ya. Tadi kan kita tinggal 0,50 gini ya, sama 10,0, betul ya? Oke, tinggal digambar deh grafiknya. 0,50 di sini adalah Q, di sini adalah P. Terbalik nggak? Terbalik, Bu. Betul. Balik. Sip. Jadi ini P ya, di sini Q ya. Kelihatan nggak? Udah deh, tinggal digambar. 0,50. Berarti di mana? 50-nya di P. 50. Sama 10,0 di sini ya. Iya. Garis. Ini adalah grafik fungsi permintaan. Gampang, ya kan? Sampai fungsi permintaan ada pertanyaan? Cukup jelas, Bu. Oke, lanjut fungsi penawaran. Nah, kalau tadi fungsi permintaan berbanding terbalik, kalau harga barang tinggi, permintaan turun. Kalau harga barang rendah, permintaan naik. Nah, kalau penawaran sebaliknya, dia berbanding lurus. Semakin tinggi harga barang, semakin tinggi penawaran. Benar? Contoh, ini posisikan diri kalian sebagai konsumen, produsen kalau di sini. Ya. Q sama dengan C ditambah DP. Q adalah untuk kuantitas barang. Sama sebenarnya rumusnya. Cuma ini untuk membedakan aja C sama D-nya antara permintaan dan penawaran. C itu konstantanya, P itu harganya. Dan dia slope-nya adalah positif. Sekali lagi, fungsi penawaran berbanding lurus. Semakin tinggi harga barang, semakin tinggi penawaran. Kalau kamu produsen, kalau harga barangnya naik, pasti semakin banyak barang yang kamu tawarkan. Benar nggak? Semakin banyak yang pengen kamu jual.
Contoh misalnya belakangan itu harga yang lagi naik itu adalah Bear brand. apa? Bear brand ya. Betul. Kalau kamu jadi penjual yang punya pabrik bear brand, kamu langsung menjual sebanyak-banyaknya saat harganya naik. Atau misalnya juga alat swab. Kalian tahu alat swab kan? Alat swab itu sebenarnya murah. Kalau kalian suka ngecek-ngecek di Shopee, itu harganya sebenarnya murah. 500.000 itu bisa dapat 8 alat tes. Tapi kalau misalnya udah masuk ke klinik, mereka akan menjadikannya satu buah itu 150.000. Nah, padahal harganya kan hanya 500. Itu lagi harga kayak gitu dan lagi laku, produsen jual sebanyak-banyaknya. Klinik dan rumah sakit juga sebanyak-banyaknya promo-promo tuh. Sekarang harganya turun, ya kan? Nah, kalau kalian jadi produsen, semakin tinggi harga barangnya, maka semakin banyak yang ingin kalian tawarkan atau kalian jual. Gitu logikanya. Ya. Kita coba masuk ke dalam contoh. Berdasarkan hasil penelitian pasar penawaran terhadap suatu barang. Nggak kebaca, sorry. Keadaannya sebagai berikut. Harga, kuantitas barang yang ditawarkan. Ini P-nya, ini Q-nya. Dalam jangka pendek, garis penawaran tersebut dianggap linear. Tentukanlah A fungsi penawarannya. B, bila harga per unit barang 10, berapakah kuantitas yang ditawarkan. Dan C adalah buat grafiknya. Nah, ini gampang. Oke, kalau misalnya harganya P-nya harga pertama adalah 2, maka kuantitas yang ditawarkan adalah 0. Saat harganya adalah 4, kuantitas yang ditawarkan adalah 4. Jadi di sini kita punya P1, Q1, P2, Q2. Kalau kalian masih ingat pelajaran minggu lalu, itu ada rumusnya. Y min Y1 per Y2 min Y1. Nah, itu tinggal kita aplikasiin ke sini. P min P1 per P2 per min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Gini. Nah, dari sini saya ngeliatnya nggak miring, tapi kalau dari depan miring. Tidak lurus. Oke, masukin ya. P dikurang berapa? 2 Per 4 ya? Kurang 2. kurang 2 sama Sip. dengan Q min Kurang 0 per 4 kurang 0. P min 2 per 2 sama dengan Q min 0 per 4. Lanjut. Tidak luas? P min 8 Min 8 sama dengan 2 min 8. 2Q 2Q min 0. 0. 2 kali 0, 0 ya? Iya. Lanjut. 4P. P sama dengan 2Q 2Q tambah 8. Betul? Oke. sama dibagi 2. P sama dengan? P sama dengan setengah. Q per 2 ya? Gini? Iya. 2 Ya, Q per 2 tambah 2. Benar? Sama? Iya, Bu. Iya, begitu. Gampang ya, jadi ini persamaannya ya. Fungsi penawarannya adalah P sama dengan Q per 2 tambah 2. Nah, kalau fungsinya sudah dapat, tinggal dimasukin deh yang B. Kalau harga per unitnya adalah 10, P-nya 10, berapakah kuantitasnya? Kita sudah dapat fungsinya yang ini. P Q2 tambah, kita hapus. Ya, masukin ya. P sama dengan Q per 2 ditambah 2. Kalau misalnya P-nya 10, lanjut. Q per 2 tambah 2. Gimana? 8 ya? 20. Bener gak?
Q/2. Gini? Iya, 8 sama Iya. dengan 16. 16. Selesai. Gampang. Tinggal bikin grafiknya. Grafiknya bisa ya? Oke. Nah, sini ada pertanyaan? Perlu gambar grafiknya? Nggak usah lah ya, bisa ya kalau grafiknya doang. Oke, kalau sampai sini nggak ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Kita masuk ke keseimbangan pasar. Oke, keseimbangan pasar. Jadi, apa yang dimaksud dengan keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar akan terjadi bila satu, harga barang yang ditawarkan produsen sama dengan harga yang diminta oleh konsumen. Harga yang ditawarkan sama dengan harga yang diminta. Kuantitas yang ditawarkan sama dengan kuantitas barang yang diminta. Artinya, antara grafik fungsi permintaan dan fungsi penawaran akan bertemu di satu titik. Namanya ini. Ekuivalen atau E. Kalian lihat grafiknya. Di sini ada fungsi permintaan. Di sini ada fungsi penawaran. Mereka bertemu di satu titik. Ini namanya adalah keseimbangan pasar atau ekuivalen. Oke. Lanjut. Oke. Harga per unitnya adalah, ada di sini ada data. 3/5. Harga per unitnya adalah 3, kuantitas yang diminta 7, kuantitas yang ditawarkan 4. Kalau misal harganya 5, kuantitas barang yang dimintanya 5, kuantitas barang yang ditawarkannya 8. Dari data tersebut, tentukan fungsi permintaan dan fungsi penawarannya. Masukin yang ke yang rumus yang tadi. Masukin ya. Habis ini saya kasih soal, siap-siap ya. Siapkan kertas buat ngitung. Oke, kalau misalnya P1, langsung masukin ya. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Yuk, lanjut. P dikurang 3. Tidak ada kami dikurang 3 sama dengan dengan kurang. Ini Bitcoin permintaan dulu ya, sorry. Ini permintaan dulu. 19 I min 7 bantuan kesehatan Per 5 min yang 7. ketiga ini adalah 7. Oke, permintaan sama penawarannya kita hitung masing-masing. Lanjut ya, langsung ya. tidak ada yang tidak Min memiliki 3 Instagram nanti per di kolom chat 2. tidak 3/2 sama dengan Q min 7 per min 2. per min 2 Per min 2. Oke, langsung ke sini ya. min 2P 2P Min plus 2 6. plus dengan 2Q min. 2Q min 14. Oke. Min 2P sama dengan 2Q Min 2Q sama dengan 2Q 20. min Oke. P sama dengan min Q tambah plus 10 min plus Oke, dapat ya fungsi permintaannya. Sekarang fungsi penawarannya sama caranya. Tinggal kalian masukin aja. Q-nya ganti menjadi 4 dan juga 8. Berapa? Coba hitung. Ini permintaan.
Coba hitung penawarannya. Penawarannya jadi berapa? Sudah? Berapa? Sama dengan Username Berapa? 1/2 plus 1 2 plus 1 Ini. I per 2 plus 1. Q/2 plus 1 Berarti ini adalah fungsi permintaan, ini adalah fungsi penawarannya. Oke, kita sudah dapat. Yang kedua, hitunglah harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Harga dan kuantitasnya berapa? Tadi, kalau kita lihat di sini, kalau dari sini kata-katanya, keseimbangan terjadi apabila harga barang yang ditawarkan sama dengan harga barang yang diminta. Berarti P penawaran sama dengan P permintaan. Atau Q penawaran sama dengan Q permintaan. Ya, sekarang kita masukkan. Kita sudah dapat nih. Ini adalah fungsi penawaran, ini adalah fungsi permintaan. Oke, kita simpan dulu di atas nih, biar kelihatan. Di sini ada dua fungsi. P sama dengan min Q plus 10. Oke, P penawaran, supply. P demand, supply itu penawaran. D itu demand alias permintaan. Q per 2 tambah 1. Ini kalian yang hitung ya, bener ya? Kita masukin ya. Kita cari apanya dulu? Mau cari harganya dulu, berarti P. minus P minus P. P supply sama dengan P demand. Tinggal dimasukin. P supply kan min Q plus 0 ya. Kok plus 10? Salah. Plus 10 ini. Sama dengan P demand. Q per 2 tambah 1. Sudah, tinggal kita lanjutkan saja. Yuk, lanjut. Min Q per 2 sama dengan 1 dikurang 10. Ini ya? ya. Oke, lanjut. Ini berapa? min 3/2 Q 3/2 Q ya. 3/2 sama dengan minus 9. Lanjut. Q-nya sama dengan 6. Q-nya sama dengan 6. 6. Yang lain? Ya 6. Oke. Iya, Bu, 6, Bu. 6 Yuk, Bu. dapat. Q-nya 6. Masukin ke P-nya. Gampang. Satu aja ya, salah satu aja. Boleh. Q sama dengan 10. Oke, sorry. P sama dengan min Q per 10. P-nya adalah min 6 tambah 10 gitu ya. P-nya sama dengan 4. 4. Sudah dapat titik keseimbangan pasarnya. Berapa?
4 dan 6. 4 dan 6. 4,6 apa 6,4? 6,4. 4,6, Bu. 4,6. 4,6 apa 6,4? 6,4, Pertanyaannya Bu. sekarang. 6,4. Oh iya, 6,4. 6,4 Bu. 6,4. Kenapa 6,4? Karena Q-nya Itu digaris sama dengan X. I, EP, Q ya. Udah deh, nanti tinggal di gambar grafiknya. Kalian cari titiknya adalah 6,4 nanti titik keseimbangan pasarnya. Gitu. Buatlah sketsa grafik dalam satu gambar.